Kembali lagi, sunat tadi ada berapa? Ada tiga ya dalam ibadah. Ada sunat hayat, ada sunat abad, ada pula sunat muakkad. Nah, jadi soal salat tahiyat awal tadi itu sunat abad, tidak diulang lagi salatnya kalau tertinggal, cukup sujud sahwi. Kalau sunat hayat ini tertinggal tidak sujud sahwi, langsung saja. Misalnya kita langsung saja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung Al-Fatihah sampai selesai. Setelah kita selesai sholat, teringat oleh kita belum baca doa iftitah, langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana itu? Tidak batal sholatnya dan tak perlu sujud sahwi, cukup dalam doa minta ampun saja kepada Allah. Jadi sunat hayat itu tertinggal ndak ba'ah. Antara lain, kalau sunat hayat itu kita membaca, namanya tertinggal oleh kita membaca wajhiyah, langsung saja Al-Fatihah. Itu kalau tertinggal seperti itu tidak membatalkan sholat dan tidak mengharuskan sujud sahwi. Itu sunnah tadi itu. Jadi yang boleh minta hormat, berbeda antara sunat abad, sunat hayat, sunat muakkad, berbeda. Itulah pengetahuan tentang sholat. Jadi kalau tidak berpengetahuan tentang sholat, itu yang terjadi itu di suatu tempat tadi, diulang lagi sholatnya dari awal. Sepakat pula tuh imam dengan makmumnya membatalkan sholat sama-sama, berdiri lagi sama-sama. Itu karena lupa tentang itu namanya sunat abad. Ya, abad itu artinya separuh dari wajib, mendekati wajib. Yang paling dekat kepada wajib namanya sunat muakkad. Nah, jadi boleh minta hormat, sunnah hayat satu, apabila tertinggal tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, tidak perlu. Tertinggal membaca doa iftitah, atau tertinggal kita lupa berdekap tangan, Allahu Akbar, lurus saja tangan ke bawah, lupa, langsung saja salat. Itu sunat hayat, tidak batal dan tak perlu sujud sahwi. Nah, kemudian sunat hayat itu membaca wajah tu yang tertinggal. Itu tidak harus sujud sahwi. Tinggal wajah tu atau tinggal Allahumma ba'id, itu tidak sujud sahwi lagi. Yang kedua, lupa meletakkan tangan di dada, juga tidak sujud sahwi. Atau lupa mengangkat takbir itu sampai ke telinga, Allahu Akbar, tidak sampai ke telinga, hanya sini aja, Allahu Akbar. Lupa, padahal ini ukurannya telinga sini, Allahu Akbar. Entah mau cepat, entah kemana mikir Allahu Akbar, itu aja. Terlupa itu, tidak harus sujud sahwi. Ya, jadi tidak pula membatalkan sholat. Nah, kemudian duduk iftiras. Kalau duduk iftiras itu duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat awal itu namanya tabarak, itu namanya sujud tabarak. Kalau duduk tahiyat akhir itu namanya duduk iftiras. Apa artinya iftiras? Itu dari kata farasa, itu artinya
melantai. Jadi duduk kita itu di atas lantai. Kalau tahiyat awal tidak, duduk kita di atas kaki. Tahiyat akhir ada iftiras. Jadi kalau kita lihat besok sudah tahiyat akhir masih juga dia duduk tabarruk, tidak dia duduk iftiras, tidak batal salatnya, langsung saja. Atau imam, apalah imam nih, sudah tahiyat akhir masih aja dia duduk tabarruk, seharusnya itu tahiyat awal, tidak iftiras, dia ikutkan sajalah, gak apa-apa, karena itu termasuk sunat hayat, tidak membatalkan dan tidak pula harus sujud sahwi. Nah, yang sunat hayat itu ada dua macam. Ada yang bentuknya ucapan, nah itu seperti wajah itu tadi. Ada bentuknya fi'liyah. Kalau ucapan itu namanya qauliyah. Terlupa membaca wajah itu. Kalau yang fi'liyah berupa perbuatan, lupa bersedekap atau lupa mengangkat tangan itu sampai ke dekat telinga. Allahu Akbar. Dia angkat segini, Allahu Akbar. Lupa dia, tak apa-apa. Sekalipun dia imam. Karena itu hanya sunat hayat. Nah, maka perlulah kita pahami bagaimana sesungguhnya sunat-sunat itu kita letakkan di dalam sholat. Itu sunat hayat. Kalau sunat ab'ad, ini yang sunat ab'ad ini yang harus sujud sahwi, tak perlu diulang sholatnya seperti kejadian itu tadi. Yang pertama, duduk tasyahud awal, tertinggal, langsung saja naik 3 rakaat. Itu tidak membatalkan. Yang kedua, membaca tasahud itu sendiri. Membaca tasahud itu lupa pula membaca salawat lupa membaca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tinggal, tidak membatalkan sholat. Dan kemudian yang keempat, imam terlupa kunut subuh, itu juga tidak membatalkan sholat. Terlupa sholat subuh, umpamanya Pak Zainal Hasbi selalu terlupa dia, nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena itu adalah sunat ab'ad, tidak membatalkan sholat. Nah, karena ada ba'at Ustaz lain dibacanya kunut. Itu enggak apa-apa, itu sunat ab'ad. Nah, jadi kalau kita bahagian orang yang tidak berkunut nih, lalu sholat di tempat masjid yang berkunut bagaimana? Tak usah ikut bacaan kunutnya, tapi ikut gerakannya saja. Kalau enggak nanti batal, tidak ikut imam. Gerakannya apa? Menadahkan tangan saja. Lalu sujud, ikut sujud. Itu bagi yang berpaham tidak kunut. Bagi yang berpaham kunut tapi imamnya tidak berkunut, langsung saja, nggak apa-apa, nggak berkunut, nggak apa-apa, karena itu ada sunat ab'ad, tidak membatalkan sholat. Ini kadang-kadang ba'alo imam tuh, awak berkunut, dia tidak mau ikut, apa nak ikut saja, karena itu tidak membatalkan sholat. Itu namanya sunat ab'ad. Tapi kalau kita sholat sendiri, biasanya kita berkunut, terlupa. Lalu kita ulang pula sholat subuh kita lagi, kena terlupa tadi. Enggak perlu. Paling-paling kita terlupa, kita sholat sendiri, memang pahamnya berkunut, lakukan saja sujud sahwi. Jadi sunat ab'ad itu apapun jenisnya, kalau tertinggal sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, jadi kalau kita berilmu tentang sholat, nggak ada yang salah. Tersalah orang pun masih kita pertimbangkan bagian apa salahnya, bagian yang wajib atau bagian yang sunat. Bagian yang sunat, sunatnya itu dinilai pula, sunat hayat, sunat ab'ad atau sunat muakkad. Jadi tak mudah kita menyalahkan orang.
Nah, itu sunat ab'ad itu ya. Jadi sunat ab'ad kalau tertinggal sujud sahwi. Kalau sunat hayat tidak sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat. Nah, kemudian kalau sunat muakkad apa lagi? Nah, ini banyak sunat muakkadnya yang di luar sholat ini, tapi tetap sunat juga. Sunat muakkad itu adalah dilakukan Nabi, jarang ditinggalkan Nabi. Jarang ditinggalkan. Sunat muakkad ini mendekati wajib, yaitu sangat dianjurkan untuk ditingkatkan amal yang sunat muakkad ini karena mendekati wajib. Misalnya salat sunat rawatib. Itu. Apa salat sunat rawatib itu? Rawatib itu artinya penyelah, penempel. Mana tahu salat wajib kita itu ada kekurangannya, ditempel atau disela dengan salat sunat rawatib. Insyaallah.